Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriani, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Parepare, akan menganalisis salah satu artikel yang berjudul Pembuatan Minuman Probiotik Air Kelapa Muda atau Cocos nucifera Starter Lactobacillus casei strain Shirota. Adapun minuman probiotik merupakan istilah yang menyebutkan minuman fermentasi asam laktat yang mengandung bakteri asam laktat hidup atau biasa disebut dengan BAL yang memberikan efek kesehatan apabila dikonsumsi. Adapun air kelapa muda merupakan produk samping atau byproduct yang dihasilkan dari buah kelapa yang kaya akan nutrisi seperti gula, protein, dan juga lemak yang akan menunjang pertumbuhan bakteri penghasil produk pangan. Adapun pembuatan minuman probiotik air kelapa muda menggunakan Lactobacillus casei strain Shirota diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan probiotik hidup dan juga sebagai sumber elektrolit apabila dikonsumsi. Selanjutnya, bahan utama yang digunakan yaitu air kelapa muda dan juga Lactobacillus casei strain Shirota yang dapat dihasilkan dari Yakult dan juga gula pasir. Adapun alatnya berupa baskom, panci, saringan, bunsen, termometer, dan juga inkubator. Adapun langkah-langkahnya yaitu air kelapa yang digunakan masih dalam keadaan segar dan juga tanpa proses penyimpanan, dan juga dilakukan analisis lebih awal untuk menentukan pH dan juga total gula bahan baku. Air kelapa muda kemudian dibersihkan dan dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius kurang lebih 10 menit. Setelah dipasteurisasi, air kelapa muda dituangkan pada botol kaca steril dengan volume masing-masing 10 ml. Setelah itu ditambahkan sukrosa dengan konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan juga 15%. Setelah itu dihomogenkan dan didinginkan sampai suhu pada 31 sampai 32 derajat Celcius. Air kelapa muda pasteurisasi diinokulasi dengan starter yang berisi kultur Lactobacillus casei strain Shirota sebanyak 3%, kemudian diinkubasi suhu 37 derajat Celcius selama 36 sampai 48 jam. Selanjutnya, pertumbuhan bakteri asam laktat fermentasi perlu diperhatikan untuk menghasilkan jumlah yang mencukupi agar produk tersebut dapat dikatakan sebagai produk probiotik. Adapun faktor yang perlu dilihat yaitu konsentrasi sukrosa dan juga lamanya fermentasi. Konsentrasi sukrosa yang digunakan haruslah dalam jumlah yang tepat sehingga mampu menunjang pertumbuhan bakteri. Sementara lamanya fermentasi akan menentukan kemampuan bakteri untuk memecah nutrisi di dalam suatu medium secara optimal. Adapun hasilnya dapat kita lihat pada kedua grafik ini. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa semakin lama proses fermentasi, semakin bertambah pula total bakteri asam laktat yang terjadi. Dan grafik yang kedua menunjukkan bahwa semakin lama proses fermentasi dan juga penambahan sukrosa yang banyak dengan konsentrasi 15%, maka penambahan total bakteri asam laktat meningkat juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan minuman probiotik air kelapa muda starter Lactobacillus casei strain Shirota merupakan produk probiotik, di mana dapat dilihat dari dua faktor tersebut, pertumbuhan bakteri asam laktat sejalan dengan lamanya proses fermentasi dan juga penambahan konsentrasi sukrosa. Itulah analisis artikel dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.